Beliau sudah terhubung bersama kami via Zoom. Langsung saja kita sapa. Halo Dokter Surya, apa kabar Dokter? Halo Mas Rosi, Alhamdulillah baik. Mas Rosi apa kabar? Baik juga nih Dok. Kita semangat ya Dok ya. Alhamdulillah ya semangat harus dong tiap hari. Baik Dokter, tema kita kan kali ini penyakit asam lambung ya Dok ya. Sebelum Ya, membahas lebih lanjut Dokter, mungkin ya. saya ingin bertanya dulu. Pada dasarnya asam lambung itu apa sih Dok? Apa perannya dalam keadaan normal untuk tubuh? Dan mengapa ketika kadarnya itu terlalu tinggi bisa menyebabkan gejala dan ketidaknyamanan Dokter? Oke, jadi asam lambung itu sebenarnya memang cairan alami dari lambung itu sendiri untuk mencerna makanan, Mas. Oke. Cuman problemnya di kondisi tertentu asam itu diproduksi tubuh terlalu berlebihan atau malah kekurangan. Jadi ada ketidakseimbangan. Nah, hal-hal ketidakseimbangan itulah yang membuat tubuh ini atau di perut ini kadang merasa nyeri, mual, muntah, rasa tidak nyaman di dalam perut. Iya. Baik, dokter, kalau kita berbicara soal asam lambung, dok, ini kan kayak seakan-akan tuh banyak banget nih penyakit yang terkait gitu. Ada asam lambung naik, ada MAH, ada GERD, ada apalagi gastritis. Itu Ya. sebenarnya apakah sesuatu hal yang berbeda, dokter? Oke, jadi yang kita mah itu bahasa masyarakat ya. Oke. Nah, kalau GERD ya GERD ya itu memang bahasa medis ya. Gastroentero reflux disease gitu. Jadi GERD GERD atau asam lambung yang balik ke atas ya. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi GERD? Tadi ada ketidakseimbangan dan juga katupnya yang menahan dari lambung ke kerongkongan itu ada katup namanya, Mas. Iya. GEJ, gastroesophageal junction itu ada katupnya, itu terlalu longgar. Akhirnya asam lambung itu bisa naik ke kerongkongan. Hal itu yang sering dikeluhkan oleh pasien, merasa panas di dada, ya, atau rasa terbakar. Itulah GERD gitu. Nah, kalau MAH itu bahasa masyarakat, ya, MAH. Kemudian, apalagi tadi asam lambung. Mm-mm. Ya, kalau asam lambung tadi sudah saya jelaskan ya, itu Ya. memang normal diproduksi oleh tubuh. Cuman beberapa kasus dia kelebihan atau kekurangan gitu. Berarti pada dasarnya MAH dan GERD itu sama aja ya, dok ya? Ya, dari masyarakat sebenarnya itu sama. Gejalanya mirip-mirip memang, Mas. Oke. Gastritis juga sama. Gastritis itu peradangan pada lambung atau mukosa lambung gitu. Nah, sebab radangnya itu apa? Bisa macam-macam. Bisa iritasi karena suatu zat tertentu atau memang ada kuman tertentu yang tumbuh berlebihan seperti Helicobacter pylori seperti itu. Dan tadi seperti disinggung juga gejalanya justru rasanya tidak hanya di perut ya, dok ya, bisa sampai ke dada juga ya, dok ya? Benar. Jadi gejala itu karena asam lambung yang naik, ya, itu rasanya panas seperti terbakar di Mm. area ulu hati atau di area dada. Nah, kadang sering disalah persepsikan dengan penyakit jantung karena gejalanya mirip, Mas. Iya. Gitu. Di area itu mirip-mirip gejalanya. Mungkin yang berbahaya ketika disangkanya asam lambung itu padahal serangan jantung gitu ya, dok ya? Nah, itu memang kalau dari segi medis ada beberapa keluhan khas ya bedanya asam lambung, penyakit-penyakit di lambung dengan jantung. Tetapi Hmm. secara awam mirip-mirip, jadi memang harus waspada dan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut jika ada yang mengalami gejala seperti itu. Oke, berarti kalau kita berbicara soal asam lambung ini juga nggak serta-merta soal asam lambung naik aja ya, dok ya? Banyak banget problemnya ya? Benar, benar Mas. Jadi pemeriksaan atau pengelolaannya harus secara holistik ya, secara menyeluruh. Iya. Karena bukan hanya kita ngobati lambungnya saja, tetapi gaya hidup pasien juga harus ikut diubah. Karena Hmm. kalau kita obati lambungnya saja, setelah itu kumat lagi, nah itu kan juga bisa jadi masalah berulang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.